Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Rita Sri Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 10120522 dari kelas F1 Manajemen. Nama saya Nurlinda Enjani, NPM 101205000. Nama saya Melina Rasana dari F1 Manajemen dengan nomor NPM 10120479. Konsep time value of money. Time value of money atau nilai waktu dari uang adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa yang akan datang. Perbedaan nilai uang karena dimensi waktu yang berbeda dikarenakan adanya interest rate atau tingkat bunga, inflasi, biaya, modal, dan lain-lain. $1 hari ini yang kita miliki nilainya lebih besar daripada $1 yang akan diterima di masa depan. Karena $1 hari ini bisa langsung diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan bunga. Istilah penting dalam time value of money. Yang pertama, future value, yaitu nilai uang di waktu yang akan datang atau PV. Yang kedua, present value, yaitu nilai uang saat ini atau PP. Yang ketiga, anuitas, yaitu cicilan atau PNT. Yang keempat, periode, yaitu jangka waktu atau N. Yang kelima, interest rate, yaitu tingkat bunga atau I, yang dibagi menjadi dua, ada bunga tunggal dan juga bunga major. Future value atau FV, yaitu nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Ciri dari future value adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang menjadi berkali-kali lipat. Rumusnya, FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I pangkat N. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini terdapat contoh soal future value. Faisal mendepositokan dana sebesar 25 juta dalam jangka waktu 7 tahun dengan bunga tahunan 4%. Berapa banyak dana dalam tabungan setelah 7 tahun? Untuk menjawabnya, kita harus menyiapkan dulu tabel seperti ini. Pertanyaannya yaitu, berapa banyak dana dalam tabungan setelah 7 tahun? Nah, yang ditanya yaitu berarti future value-nya. Di situ juga diketahui 25 juta yang masuk ke dalam present value. Kenapa sih masuk ke dalam present value? Karena 25 juta ini adalah uang yang ada saat ini. Untuk anuitasnya tidak ada ya, jadi dikosongkan saja. Untuk periodenya 7 tahun dan rate-nya 4%. Untuk menghitung FV, kita masuk ke formulas finansial, dan di finansial kita cari FV, klik FV, kita masukkan angka ini satu persatu, diklik dan di tab. Sudah terlihat ya hasilnya, tapi hasil ini negatif. Nah, untuk hasil yang tidak negatif, kita bisa mengubahnya yang present value dinegatifkan. Nah, jadi hasil akhirnya positif. Present value adalah nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah uang lebih besar di masa yang akan datang. Rumus mencari present value adalah PV sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N. Ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari present value.
present artinya sekarang dan value adalah nilai. Jadi present value itu nilai uang sekarang atau hari ini. Di sini ada contoh kasus soal. Ketika seorang guru PNS pensiun dalam waktu 25 tahun lagi, sedangkan guru PNS tersebut ingin mempunyai uang sebesar 1 miliar, berapa jumlah nilai uang 1 miliar pada saat ini dengan asumsi pemerintah yang mampu mempertahankan inflasi dengan angka 6% per tahun. Nah, di soal ini sudah diketahui yaitu future value-nya adalah 1 miliar. Kemudian present value-nya sedang kita cari. Anuitas atau cicilan di sini tidak diketahui cicilan atau anuitasnya berapa, jadi kita isi aja dengan angka 0. Kemudian periodenya 25 tahun. Dan rate atau bunganya adalah 6%. Nah, cara mengisinya adalah pertama-tama kita masuk dulu ke tabel present value. Kemudian kita klik tabelnya dan kita ke formulas. Kemudian kita pencet finansial. Nah, setelah itu kita mencari rumus PF karena kita kan mencarinya present value. Kita klik rumus PF dan kita masukkan data-datanya. Nah, ini kita lagi masukin data-datanya. Kita masukkan dulu rate itu adanya di I9, period adanya di I8, anuitas adanya di I7, future value adanya di I5. Di future memakai tanda negatif agar nanti hasilnya menjadi positif. Hasilnya 2, 3, 2, 9, 9, 8, 6, 3. Anuitas atau cicilan adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anuitas dapat didefinisikan sebagai sebuah kontrak yang dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi dalam membayar premi kepada nasabahnya yang dilakukan secara berkala. Setelah kita mengetahui dasar anuitas atau cicilan atau PMT, maka kita langsung aja masuk kepada contoh soalnya ya. Jika kita mempunyai rencana ingin membeli motor 4 tahun yang akan datang, maka kita harus menabung sebanyak 5 juta per tahun. Bank memberikan bunga sebesar 5%. Berapa uang yang kita miliki setelah 4 tahun? Langsung aja kita cari apa sih yang diketahui dalam soal berikut. Jika kita mempunyai rencana ingin membeli motor 4 tahun yang akan datang, maka 4 tahunnya masuk kepada periode atau jangka waktu. Langsung aja kita masukkan ke kolom periode. Maka kita harus menabung 5 juta per tahun. Maka 5 jutanya itu masuk kepada tabel PMT atau anuitas. Kenapa bukan tabel VP? Karena ini kita masuknya kepada cicilan ya. Karena kan kita harus menabung 5 juta per tahun kepada bank. Sama aja kita nyicil ke bank 5 juta per tahun. Bank memberikan bunga sebesar 5%. 5%-nya itu masuk kepada rate atau bunga bank. Lalu yang ditanyakannya, berapa uang yang kita miliki setelah 4 tahun? Maka itu masuknya ke FP. Karena kita kan ingin tahu berapa sih uang yang kita miliki setelah 4 tahun di bank itu. Maka kita akan mencari future value of annuity. Langsung aja kita cari di bagian rumus dan finansial atau keuangan. Kita cari yang FP. Kita masukin aja rate-nya 5%. Lalu periodenya. Pencet aja kolomnya langsung PMT-nya. VV-nya berapa? Karena VV-nya 0, kita hapus aja atau kita bisa pencet aja karena ini kosong jadi tidak akan mempengaruhi. Lalu kita enter aja. Hasilnya kenapa negatif? Kita langsung aja negatifkan di PMT karena kan ini cicilan. Sama aja kita udah masukin uang di PMT ini bank, jadi negatif. Dan hasilnya Rp21.550,625 uang yang akan kita miliki setelah 4 tahun untuk membeli motor sebanyak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.